Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Alia Seattle dia menggedor pintunya rumahnya Pasha karena AC yang ada di kamarnya dia rusak. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Alia Seattle besok aja diperbaikinya Alia, kata Pasha. Tapi si Alia Seattle dia memaksanya. Singkat cerita di sini juga Pasha juga pergi ke kamarnya si Alia Seattle dan memperbaiki AC itu. AC itu sudah diperbaiki, dia juga pas mau turun tiba-tiba kakinya Pasha nyoledat dan terjadilah di sini Pasha sama si Alia Seattle juga patumpuk-tumpuk di kasur. Terlihat Pasha juga di sini sangat kaget dan dia juga langsung bangun dan ngomong kepada si Alia si Hiledatel. Maaf, saya tidak sengaja Alia, kata Pasha sambil dia bangun. Tapi di sini si Nurus tunjuk si Alia Seattle dia malah dia tersenyum dan ngomong kepada Pasha, biarin walaupun tidak main-main juga, walaupun benar juga nggak apa-apa, kata si Alia Seattle sambil tersenyum. Lalu Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari kamarnya si Alia Seattle sambil membawa traje itu keluar. Lalu si Alia Seattle pas Pasha sudah keluar di sini dia juga ngomong dalam hatinya, benar-benar Pasha ini tidak bisa dibawa main-main, kata batinnya si Alia Seattle. Pas Pasha sudah pergi dia melihat ada kancing bajunya Pasha yang lepas dari bajunya dan di sini si Alia Seattle juga mengambilnya dan ngomong dia sendiri, ini kebenaran kancing bajunya Pasha ketinggalan, ini untuk senjata saya untuk menghancurkan mereka, kata si Alia Seattle sambil tersenyum. Lain lagi di sisi lain di rumah sakit, dokter juga ngomong kepada para buana, dia suruh meminta tanda tangan soalnya Dewa mau cepat-cepat dioperasi. Lalu dokter juga sudah ngomong kayak gitu, dia juga pergi lagi ke ruang rawatnya Dewa. Lalu pas dokter sudah masuk ke ruang rawatnya Dewa, dia juga ini akan dimanfaatkan oleh si para buana. Dia juga akan melampirkan surat cerai di surat itu dan si Nurus tunjuk si Brokokroni juga menghampiri para buana dan di sini juga rencananya juga dikasih tahu kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga sudah dikasih tahu oleh para buana, dia juga pergi meninggalkan para buana untuk menemui Nana supaya dia mendatangi surat itu. Lalu si Brokokroni juga sudah jauh dari para buana, dia juga menelepon seseorang, tidak lain dia menunggu orang yang suruh membuat surat cerai Nana untuk Dewa. Di sini juga datanglah orang itu dan dia juga mengasihkan surat cerai itu kepada si Nurus tunjuk si Brokokroni. Lalu orang itu juga sudah mengasihkan surat itu, dia juga pergi dari hadapannya si Brokokroni dan si Brokokroni juga tidak banyak basa-basi. Setelah orang itu pergi, dia juga langsung menuju ke Nana di mana Nana yang lagi menunggu. Di sini juga si Brokokroni juga menghampiri Nana. Lalu Nana juga di sini ngomong kepada si Brokokroni, ada apa kamu kesini Roni, kata Nana kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia mengasih tahu kepada Nana bahwa Dewa mau dioperasi harus ditandatangani oleh istrinya, kata si Brokokroni. Di sini Nana juga dasar Nana oon, dia tidak dilihat dulu, tidak dibaca, dia langsung tanda tangan. Padahal lampiran surat itu ada surat cerainya. Di sini juga Nana juga langsung menandatangani surat itu. Dia tidak sadar bahwa yang ditandatangani surat itu adalah surat cerai bikinannya para buana. Lalu surat itu sudah ditandatangani oleh Nana, si Brokokroni juga langsung pergi dari hadapannya Nana. Pas si Brokokroni dia pergi, Nana juga dia ngomong sendiri, mudah-mudahan operasinya Mas Dewa lancar dan tidak ada apapun, kata Nana. Lalu Nana juga dia langsung pergi dari rumah sakit menuju pulang. Lalu di sisi lain Dewa juga di sini langsung Dewa juga dioperasi dan terlihat Dewa juga pas dioperasi dia juga keadaan pingsan. Dan di sini pas dioperasi Dewa juga masih dalam pikirannya masih teringat terus sama Nana. Lalu di sisi lain di ruang tunggu para buana sama si Nurus tunjuk si Silvia yang lagi mewek dan lagi di ruang tunggu menungguin Dewa yang lagi dioperasi. Lain lagi di rumahnya Pak Nopal, di sini si Ken Kelvin sampai ke rumahnya Pak Nopal. Di sini Pak Nopal juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin alias si Wilson dan di sini Pak Nopal juga curiga kepada si Ken Kelvin. Saya harus hati-hati sama si Ken Kelvin, kata Pak Nopal dalam hatinya. Di sisi lain juga di sini batinnya si Ken Kelvin juga dia akan hati-hati sama Pak Nopal.
Lalu Panopal juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari rumahnya untuk mencari angin keluar. Lalu di sisi lain Nana yang pergi dan keluar dari rumah sakit, di sini juga dia yang lagi berjalan sudah dekat ke rumahnya sambil dia mewek sambil ngomong kepada Junior. Dia tidak sadar ada yang melihatin dari kejauhan, yaitu Panopal. Panopal juga di sini sangat kaget melihat Nana dia menangis. Dia juga ngomong dalam batinnya, "Kenapa putri saya menangis? Ada apa ini?" kata Panopal dalam batinnya. Lalu di sini Panopal juga menuju ke kontrakannya Nana. Lalu Nana juga pas sudah masuk ke kontrakannya lagi menimbang Junior, tiba-tiba di sini Panopal juga datang mengetok pintu rumahnya Nana. Nana juga langsung keluar dan dia juga membuka pintu itu, tiada lain yang datang adalah Panopal. Lalu Panopal juga dia ngomong kepada Nana, dia mau ada yang mau dibicarakan, kata Panopal. Lalu Nana juga dia mengajak masuk Panopal ke dalam rumahnya. Lalu pas sampai ke rumahnya, di sini juga Panopal juga dia tidak banyak basa-basi, dia menanyakan kepada Nana, "Kenapa kamu menangis?" Nah, kata Panopal kepada Nana. Panopal juga dia terus-terusan mendesak Nana supaya dia mengasih tahu kepada dirinya, dan Nana juga di sini dia juga menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir kepada Panopal. Lalu di sini Panopal juga dalam batinnya, itu pasti perbuatannya si Ken Kevin. Benar-benar dia sudah mengganggu putri saya. Saya tidak mau mendengar ini lagi. Saya harus hati-hati sama si Ken Kevin, kata Panopal. Saya akan bikin perhitungan sama si Ken Kevin, kata Panopal dalam batinnya. Lalu di sini Panopal juga ngomong lagi kepada Nana, "Kamu kalau ada apa-apa nak, telepon aja saya. Kamu jangan sungkan-sungkan kepada saya," kata Panopal kepada Nana. "Dan juga kamu jangan sampai malu dan minta bantuan kepada saya. Jangan minta bantuan kepada orang lain," kata Panopal kepada Nana. Lalu Nana juga dia menjawab, "Iya Panopal, saya berterima kasih Panopal sudah membantu saya," kata Nana kepada Panopal. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Baelo Lobati Soledad karena Mimin tersemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.